tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Honda umumkan pengganti Marc Marquez di Thailand, Fabio Di Giannantonio jadi kandidat kuat. Perdebatan siapa pengganti Marc Marquez di tim pabrikan Honda pada MotoGP 2024 semakin mendekati akhir. Kemungkinan Repsol Honda bisa mengumumkan tandem bagi Joan Mir pada akhir pekan ini di Buriram, Thailand. Saat ini tinggal tim pabrikan Honda yang belum melengkapi line-up pembalap untuk balapan MotoGP 2024 setelah ditinggal Marc Marquez ke Gresini Ducati. Honda cukup kesulitan mencari pengganti yang sepadan dengan Marquez. Marquez sukses besar bersama Repsol Honda selama 11 tahun, dia mampu 6 kali menjadi juara dunia MotoGP. Namun karena performa Honda jeblok 2 musim terakhir, Marquez memilih cabut dan mengakhiri kontrak setahun lebih awal. Usai Marquez mengumumkan cabut dan akan pindah ke Gresini Honda sebelum MotoGP Indonesia 2023, spekulasi soal penggantinya terus bergulir bak bola salju. Mulai dari Johan Zarco, Miguel Oliveira, Maverick Vinales, Alex Espargaro hingga Pedro Acosta terus dikaitkan dengan Honda, namun Honda menemui jalan buntu dan belum juga mengumumkan pengganti Marquez. Zarco terang-terangan membantah akan membela Repsol Honda. Musim depan Zarco akan memperkuat LCR Honda dari Pramac Ducati. Dia menolak jika akan langsung dipindahkan ke Repsol Honda. Pembalap Italia gantikan Marquez. Menjelang MotoGP Thailand 2023, teka-teki soal penerus Marquez mulai menunjukkan titik terang. Fabio Di Giannantonio yang kemungkinan memperkuat Repsol Honda di MotoGP 2024. Dengan demikian, pemuda Italia itu akan bertukar posisi langsung dengan Marquez. Di Giannantonio pada MotoGP 2023 memperkuat Gresini Racing. Namun posisinya terlempar dengan hadirnya Marc Marquez yang akan berduet dengan adiknya Alex di Gresini Racing musim depan. Negosiasi intensif di Thailand, manajer Di Giannantonio juga sudah terang-terangan mengindikasikan akan menggantikan Marquez. Sang manajer akan terbang ke Buriram untuk melakukan pembicaraan dengan top manajemen di Honda Racing Club, HRC. Crash meyakini Honda akan segera mengumumkan pengganti Marquez dan kemungkinan dilakukan pada rangkaian MotoGP Thailand 2023. Awalnya HRC menginginkan Miguel Oliveira sebagai pengganti Marquez tahun depan, tapi Oliveira menginginkan kontrak 3 tahun. Honda hanya siap memberikan kontrak semusim saja. Oliveira pun memilih bertahan di Aprilia pada tahun 2024. Bursa transfer jelang MotoGP Thailand 2023, pilihan pembalap pengganti Marc Marquez buat Honda ragu. Jelang MotoGP Thailand 2023 yang akan digelar di akhir pekan ini, kabar bursa transfer pembalap MotoGP 2024 masih menghangat, khususnya dari garasi Honda. Hingga menginjak seri 17 MotoGP 2023 pabrikan Honda dikabarkan belum mendapatkan pembalap pengganti Marc Marquez. Meski rumor terkait rekrutan pembalap tim pabrikan Honda sempat bergulir liar dengan memunculkan sejumlah nama pembalap MotoGP, tapi sejauh ini belum ada satu nama yang spesifik yang bakal menempel di tim Repsol Honda musim depan. Sejumlah nama pembalap MotoGP musim ini sudah dirumorkan akan berpindah ke Honda menggantikan kursi yang ditinggalkan Marc Marquez. Mulai dari Johan Zarco yang sudah mendapat tempat baru di tim LCR Honda, Maverick Vinales dan Miguel Oliveira dari Aprilia atau Fabio Di Giannantonio yang posisinya direbut Marc Marquez di tim Gresini Ducati. Bahkan nama pembalap andalan Yamaha, Fabio Quartararo juga ikut dirumorkan pindah ke Honda. Rumor Fabio Quartararo yang kemungkinan bisa meninggalkan tim Monster Energy Yamaha lepas dari isu ketidakpuasan akan performa motor. Alasan yang sama yang membuat Marc Marquez memilih hengkang dari Honda dan pindah ke Ducati Gresini Racing. Situasi ini memicu bola liar yang menyebut juara dunia MotoGP 2021 itu berkesempatan mengisi kekosongan Honda sepeninggal Marc Marquez. Tapi manajer tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali menyebut masih percaya jika Fabio Quartararo bakal tetap di Yamaha hingga kontrak habis pada 2024. Tetapi yang menjadi catatan, di tahun depan Yamaha harus berbenah dan membuat inovasi baru di motornya. Johan Zarco dan Vinales belakangan juga mulai tersingkir dari daftar kandidat pembalap pengganti Marc Marquez di Honda.
Praktis saat ini, tinggal dua pembalap yang masih bisa dikaitkan sebagai penerus Marquez, Fabio Di Giannantonio dan Miguel Oliveira. Lebih baik rekrut pembalap baru, legenda MotoGP asal Australia, Casey Stoner cenderung menyarankan pada pihak Honda untuk merekrut pembalap yang masih segar dari Moto2. Casey Stoner menyarankan kepada Honda Racing Corporation, HRC, untuk mencari tipikal pembalap yang bisa bertugas sebagai perintis atau pewaris, sebagai pengganti Marquez. Maksud dari pernyataan Casey Stoner, Repsol Honda sewajarnya mencari rider muda dengan versi berbeda dari Marc Marquez. Artinya, rider tersebut haruslah pembalap muda yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam gaya berkendara dan cara menyetel kuda besi RC213V milik Repsol Honda. Namun, jika pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak itu memilih rider pewaris, yang artinya tetap mempertahankan style Marc Marquez, maka sulit bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Terkadang sebuah tim membutuhkan sosok panutan baru, perintis, itu bisa memberikan efek bagus bagi sebuah tim untuk memulai hal baru, semangat baru, buka Casey Stoner, dikutip dari laman Crash. Jika saya berada di garasi Honda, lebih baik mencari pembalap muda dari oto-oto. Mereka memiliki semangat baru untuk memberikan yang terbaik, lebih tepatnya kepada pembuktian, terang rider yang pernah jadi juara dunia MotoGP 2011 bersama Honda. Tentang dua pembalap yang dikaitkan sebagai penerus Marquez, Fabio Di Giannantonio dan Miguel Oliveira, Stoner menilai keduanya kurang cocok dengan Honda, karena secara pengalaman, baik Oliveira dan Di Gia, bukan seorang perintis. Secara rekam jejak, Miguel Oliveira sudah kenyang pengalaman mengaspal di kelas MotoGP bersama KTM dan RNF Aprilia. Sedangkan Di Gia, meski dirinya sudah terdepak dari Gresini, namun pembawaan DNA motor Ducati akan terus terbayang bagi sang rider ketika berlabuh ke Honda. Perlu seorang pembalap yang benar-benar memulai di Honda dari nol, karena itu penting untuk memberikan suasana baru, bukan pembalap yang lama terus menjadi bayangan, tegas legenda MotoGP tersebut. Namun sejauh ini, praktis Honda tidak melirik satupun pembalap yang berkiprah di oto-oto. Artinya, suksesor Marquez masih berseputar dari rider pengalaman di kelas Premier. Honda dalam situasi pelik, mereka dikejar tayang untuk segera menemukan pengganti Marc Marquez. Di MotoGP 2024, rider berjuluk The Baby Alien ini resmi jadi bagian Gresini Ducati, setelah mengakhiri kebersamaannya 11 tahun dengan Honda. Tentu tak mudah bagi kedua belah pihak, khususnya Honda, di mana kompatriot Yamaha ini kesulitan untuk mencari siapa yang dapat memikul beban peninggalan Marc Marquez. Maklum, siapapun rider yang menjadi tandem Joan Mir di MotoGP 2024 akan selalu dibanding-bandingkan dengan Marquez. Rider berusia 30 tahun tersebut merupakan pemberi era kejayaan bagi Honda, terbukti sumbangsi 6 gelar juara dunia MotoGP sejak debut di kelas Premier musim 2013. Lalu jatuh pada siapakan pembalap pilihan Honda untuk musim depan? Nampaknya pihak Honda akan menutup pembalap pengganti Marquez setidaknya sampai tuntasnya MotoGP 2023. Balapan MotoGP 2023 tinggal menyisakan 4 seri lagi. Masih memungkinkan terjadi kejutan di bursa transfer pembalap untuk MotoGP 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kursinya direnggut Marc Marquez, pembalap Gresini atur dendam elegan agar dilirik Honda. Podium di MotoGP Australia 2023 membuat pembalap Gresini, Fabio Di Giannantonio ingin membuktikan diri setelah kursinya terenggut Marc Marquez. Keberhasilan Di Giannantonio meraih podium 3 pada MotoGP Australia 2023 di sirkuit Phillip Island, sekali lagi telah membuktikan pada dunia bahwa ia merupakan pembalap yang patut untuk diperhitungkan. Penampilannya sepanjang balapan yang bergulir pada Sabtu kemarin itu pun memang impresif. Di Gia, panggilan akrabnya, telah tampil menawan sejak latihan bebas hingga kualifikasi. Kecepatannya di atas Desmosedici GP22 menjanjikan. Bahkan pada balapan utama itu, Di Gia mampu bersaing dengan para pembalap papan atas. Hasil tersebut juga lebih baik dari pencapaian dia pekan sebelumnya saat meraih finish keempat di MotoGP Indonesia. Terbesit pertanyaan yang terlontar dari media terkait apakah Di Gia sedikit menyesal harus debut di Ducati pada kelas MotoGP. Apalagi, motor tersebut memang butuh adaptasi lebih lama ketimbang pabrikan lain.
Sementara itu, bakatnya yang terpendam perlahan mulai terlihat, tetapi di saat bersamaan kursinya di Gresini sudah dipastikan terebut oleh Marc Marquez pada musim depan. Merupakan suatu kehormatan untuk mengendarai Ducati di MotoGP, kata Di Gia dikutip bolasport.com dari Derace. Ini adalah mesin yang luar biasa, sangat cepat, dan memiliki banyak potensi untuk melakukan hal-hal hebat. Seperti yang Anda lihat, kami bertiga berada di podium dan seringkali Ducati menjadi yang teratas di kelasnya. Sungguh luar biasa bagi saya untuk belajar dari orang-orang ini. Memiliki kemungkinan untuk membandingkan data Anda dengan data mereka memberi Anda peluang luar biasa untuk berkembang, belajar, dan meningkatkan diri. Dari sisi saya sendiri, ini tidak mudah karena saya memiliki Ducati yang sama dengan Pecco, Bagnaia, dan Anda harus menang seperti dia. Tetapi ini adalah sebuah proses, bagian dari proses tersebut adalah memahami, mengalami kegagalan, tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dan kemudian melakukan pekerjaan dengan baik dan menjadi lebih baik, tuturnya. Tekad Di Gia setelah meraih podium pertamanya di kelas Premier sejak debut pada musim lalu, untuk meningkatkan hasil balapannya, kini semakin bertambah. Apalagi ia berharap masih bisa bertahan di ajang MotoGP pada musim depan setelah terdepak dari timnya sendiri, yang telah memiliki Marc Marquez. Di Gia ingin membuktikan dan balas dendam, terhadap keadaan yang sekarang dia hadapi dengan cara yang elegan. Sehingga, hasil-hasil bagus itu yang akan menjadi modalnya untuk mendapatkan tempat di tim lain. Dalam hal ini, Di Gia tak memungkiri bahwa ia mengincar kursi Repsol Honda yang masih lowong. Meski, ia tahu, bahwa ia bukan prioritas dibanding pembalap berpengalaman lainnya. Saat ini saya hanya mendapat tawaran dari bar di sebelah sirkuit, tapi kami bekerja keras, kata Di Gia bercanda. Hanya bercanda, yang pasti tujuannya adalah untuk bertahan. Saya merasa seperti pebalap MotoGP, dan saya membuktikan pada diri sendiri dan orang lain bahwa saya cukup cepat untuk tetap berada di grid ini. Saat ini, tampaknya ada beberapa peluang, dan kita akan melihat bagaimana perkembangannya pada tawaran berikutnya. Sepertinya saat ini Honda adalah kursi yang tersedia, tujuan saya adalah bertahan, dan jika masih ada kursi di Repsol Honda mengapa tidak mengambilnya, namun di padok ini Anda tidak akan pernah tahu, ujar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.